Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-33, yaitu evaluasi diri. 32, yaitu tentang evaluasi diri. Saya kemukakan ini berdasarkan dalil-dalil Quran, dan ini evaluasi diri versi saya. Mungkin orang lain punya lagi versi lain, ya, tahu. Nggak usah berpanjang lebar lagi, langsung kita mulai saja. Evaluasi diri. Acuan saya adalah surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan hati-hatilah, waspadalah, takutlah kalian pada hari ketika seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, dan tidak diterima darinya syafaat, dan tidak diambil darinya tebusan, dan mereka tidak ditolong. Saya menggunakan ayat ini sebagai acuan karena ayat ini katakanlah memerintahkan kita untuk hati-hati, waspada. Jadi kita perlu evaluasi diri dalam kaitannya memenuhi perintah ayat ini, ya, yaitu mempersiapkan diri menghadapi hari ini, hari yang tidak ada yang bisa membela kita. Makanya saya jadikan ini sebagai acuan. Nah, tanpa evaluasi diri, kita tidak akan berhati-hati. Ayat ini sering saya gunakan sebagai alasan bahwa Islam mengajarkan kita egois, memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan diri sendiri untuk nasib di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini kita manfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Apa yang dimaksud dengan evaluasi? Menurut saya, evaluasi itu adalah penilaian atau penafsiran. Kita menilai diri kita. Apa yang dievaluasi? Kinerja lahir dan kinerja batin. Kalau kinerja lahir itu aktivitas fisik kita, ya, termasuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lahir, ya. Misalnya suka malas, menunda, menempatkan barang tidak pada tempatnya, dan seterusnya. Kalau kinerja lahir itu adalah pola pikir, cara pandang terhadap realita, kemudian setelan kalbu kita. Gitu. Acuan evaluasinya adalah kualitas standar dari kinerja. Kualitas standar kinerja lahir apa, kualitas standar kinerja batin apa. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini kualitas standar menurut saya berdasarkan ayat-ayat yang saya gunakan.
Boleh dibantah kalau nggak setuju. Ayat-ayat tentang kinerja lahir. Surat Al-Insyirah, surat 94, ayat 7. Ini surat yang kita sering sebut surat Alam Nashrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab. Maka jika telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya. Yang kedua, surat Ar-Ra'du, surat 13 ayat 11. Ini ayatnya sering kita dengar barangkali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Bukan merubah, ya mengubah. Asal katanya ubah dapat awalan me. Kalau merubah asal katanya rubah. Rubah itu adalah jenis hewan. Berdasarkan dua ayat di atas, maka kinerja lahir, rincian kinerja lahir menurut saya adalah pertama, bekerja dengan perencanaan. Karena kalau kita tidak berencana, tidak mungkin kita bisa selesai satu pekerjaan, melakukan pekerjaan berikutnya. Karena itu harus ada rencana. Kalau tidak ada rencana, selesai satu pekerjaan, terus kita bingung mau ngapain lagi ya. Yang kedua, melakukan perubahan diri terus-menerus ke kualitas yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin keadaan kita berubah, maka ubahlah kebiasaan-kebiasaan kita. Ini. Jadi kinerja lahir ini, perubahan itu kaitannya dengan kebiasaan. Dan nanti kinerja batin lain lagi. Berikutnya, ayat-ayat tentang kinerja batin. Ini ada banyak nih. Pertama, surat Al-Insyirah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah engkau berharap. Yang kedua, Insyirah juga ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang ketiga, surat An-Najm. Najmi, ya, surat 53 ayat 39. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seseorang itu melainkan apa yang telah dia usahakan. Empat, surat Ar-Ra'du, surat 13 ayat 11 yang tadi sudah digunakan pada kinerja lahir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada kekhawatiran atau rasa takut pada diri mereka, dan tidak pula mereka kecewa atau sedih. Khauf itu takut dalam arti khawatir, ya. Khawatir sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi. Gitu. Yazanun itu sedih karena kita kecewa. Ada yang luput dari kita kecewa, kita sedih.
harapan tidak tercapai. Yang keenam surat At-Takatsur ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian pasti ditanyai pada hari itu mengenai nikmat-nikmat yang telah kalian peroleh. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Saya menerjemahkan dalam kurung 7 lapis karena bahasa Arabnya samawat. Samawat itu jamak dari sama. Kalau bahasa Arab jamak itu lebih dari 2. Kenapa 7 lapis? Ya, karena ada ayat Quran menjelaskan langit itu 7 lapis, dan hadis tentang Mi'raj juga menjelaskan hadis langit itu 7 lapis. Jadi Nabi naik dari lapis pertama sampai lapis ke-7. Itu alasannya saya menggunakan istilah atau pernyataan 7 lapis. Karena jawab. Surah Al-Hadid ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di terjemahan ini saya tidak menggunakan kata 7 lapis karena bahasa Arabnya sama, tunggal, mufrad. Kita lihat 2 ayat ini hampir sama. Yang satu memerintahkan bersegera, tapi kepada ampunan dari Allah dan surga. Yang kedua disuruh berlomba-lomba juga kepada ampunan dari Allah dan surga. Surganya beda. Surganya itu yang atas 7 lapis langit dan bumi, yang bawah itu seluas langit dan bumi. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar gitu ya. Ya, total surga itu ya 7 lapis langit dan bumi gitu. Kemudian surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu atau memperdaya. Yang ke-10 surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirati ilahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Inilah 10 ayat yang bisa jadi acuan untuk menyusun kinerja batin. Kinerja batin berdasarkan ayat-ayat tadi, yang pertama mengharap hasil hanya dari Allah. Jadi kalau kita berusaha apapun, hasilnya tidak kita harapkan dari usaha kita itu atau dari orang yang memberikan peluang kita untuk berusaha. Hasilnya tetap dari Allah. Karena boleh jadi kita melakukan A, hasilnya tidak dari A. Salah satu contohnya itu Siti Hajar ketika mencari air padang tandus Mekah ini. Beliau berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah
sampai 7 kali, ternyata airnya keluar dari kakinya bayi Ismail yang sekarang menjadi sumber air Zam-Zam itu. Jauh itu, kira-kira berapa puluh meter gitu. Jadi pertama kinerjanya mengharap hasil hanya dari Allah. Dan itu berbuat ini karena Allah. Kepada Allah. Yang kedua, menyadari bahwa semua masalah ada solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dengan orang menerjemahkan sesudah. Kalau sesudah itu bahasa Arabnya ada, bukan ma'al. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan di dalam. Kalau anak saya mengistilahkannya itu, kesulitan itu kumpulan dari kemudahan-kemudahan. Kita kerjakan saja yang mudah-mudah. Jadi yang sulit itu terurai sendiri gitu. Saya suka menggunakan istilah ini. Ungkapan ini bukan istilah. Semua bisa kita kerjakan kecuali makan kepala sendiri. Jadi apapun bisa. Jadi nggak ada istilah tidak bisa, yang ada istilah belum bisa. Belum bisa karena apa? Karena belum mampu, belum tahu, ya. Belum sempat. Tapi belum bisa, bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. 3, menyadari bahwa semua yang diperoleh atau dialami semata-mata hasil usaha sendiri. Tidak ada orang lain yang bersalah. Itu ayatnya tadi surat An-Najm ini. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidak diperoleh seorang itu melainkan hasil usaha dia. Jadi kalau kita ketiban sial, bukan orang lain yang salah, kita yang salah. Kita ditipu orang, bukan orang lain yang salah, kita. Cari sebabnya di diri kita. Kenapa kita sampai ditipu orang? Bahwa orang itu menipu, ya Allah sudah takdirkan orang itu menipu kita. Tapi Allah kan tidak sewenang-wenang. Ada sebab di diri kita sehingga dihadirkan orang itu di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada kesialan itu akibat orang lain. Semua hasil usaha kita. Mungkin doa kita misalnya kita minta dunia hasanah, lalu Allah cabut beberapa nikmat dari kita. Boleh jadi karena nikmat itu agak melenakan kita sehingga kita lupa dengan kehidupan akhirat. Boleh jadi kita dihimpit dengan masalah. Selama kita dihimpit masalah itu, hubungan kita dengan Allah itu bagus gitu. Ya, banyak faktor lah ya, tapi intinya adalah bahwa yang kita alami itu penyebabnya di diri kita. Ya. Saya cerita sedikit, ada seorang kawan, dia punya masalah, orang berhutang ke dia, ya, dia bisnis kayu, orang berhutang ke dia, begitu ditagih, orangnya itu bawa golok. Dia tanya, saya harus ngapain di sini? Dia tanya, di sana ada masjid nggak? Ada. Sudah, kamu diam saja di masjid, di sana, sholat awal waktu, baca Quran sejam sehari, jaga wudhu, dan paling penting adalah mohon ampun kepada Allah. Singkat saja, Allah maghfir. Tapi jangan putus. Dari pagi sampai malam kamu kalau ada kerjaan, menguras, memerlukan konsentrasi, baca Allah maghfir itu saja. Kok gitu? Boleh jadi kamu bernasib begini ini karena dosa-dosa kamu yang banyak yang nggak pernah kamu minta ampun. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga. Kita ngomongin orang lain di belakangnya kan kita mengambil dosa orang itu, tapi kita nggak minta ampun. Nah, karena dosa yang sudah banyak, Allah kasih masalah supaya kamu kembali. Kata Allah, dia tuh nurut, dia kerjakan itu. Kejadian itu di Subang. Ya. Setelah itu dia pulang, dia ke rumah saya lagi, dia bilang, sini, ada apa? Luar biasa, luar biasa. Setelah seminggu saya kerjakan itu, orangnya datang ke masjid nganterin duitnya bayar utang sih. Tuh, bener kan? Berarti masalah itu karena dosa-dosa ente nggak ente minta ampun. Begitu ente minta ampun, ente memperbaiki hubungan dengan Allah, selesai.
selesai masalahnya. Itu satu contoh ya. Jadi saya ceritakan ini untuk kita sadari bahwa kalau kita punya masalah, cari kesalahan di diri kita gitu. Paling tidak dosa-dosa yang kita tidak minta ampun Allah tegur dengan masalah gitu. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Menyadari bahwa keadaan diri akan berubah bila kebiasaan diubah. Yang tadinya suka buang waktu, yang tadinya suka naruh tempat sembarangan, yang tadinya suka ngomongin orang di belakang, dan seterusnya, kita ubah. Yang tadinya sholat tidak awal waktu, diubah. Termasuk mengubah pola pikir dan cara pandang terhadap realita. Ini harus berdasarkan dalil-dalil gitu ya. Panjang nih penjelasannya, nggak saya jelaskan di sini lah ya. Yang kelima, menyadari bahwa bila ada kekhawatiran atau ditakutkan atau bila kecewa atau sedih, berarti sedang keluar dari petunjuk Allah. Karena Allah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atau ketakutan pada diri mereka dan tidak mereka sedih atau kecewa. Jadi kalau salah satu di antara dua itu sedang kita alami, pada saat itu kita sedang keluar dari petunjuk. Cari salah kita di mana. Kebanyakan salahnya itu karena salah cara berpikir, ya. Mindsetnya yang salah. Sikap batinnya itu yang salah terhadap realita. Hingga jadi kecewa atau sedih. Umumnya begitu ya. Keenam, menyadari bahwa semua nikmat akan dipertanggungjawabkan, termasuk nikmat peluang, waktu, kemampuan, pengetahuan, sarana, dan fasilitas. Jadi hati-hati kita memanfaatkan itu ya. Jadi dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, semua aktivitas atau kegiatan dimaksudkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga. Senantiasa bersegera dan berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, artinya mendapatkan ampunan dan surga. Jadi semua aktivitas kita orientasinya bukan hasil dunia gitu, supaya Allah ampuni dan mendapatkan surga. Nah, untuk mendapatkan surga ini, kata Rasulullah, harus dengan rahmat Allah, karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah, termasuk aku, kata Rasulullah. Rahmat Allah itu apa sih? Sayangnya Allah. Supaya Allah sayang sama kita gimana? Ya nurut gitu. Kita juga kalau punya anak dia nurut sama kita, kan kita sayang gitu ya. Nurut. Kalau bikin salah segera minta ampun. Minta maaf. Kalau bikin dosa segera minta ampun. Gitu aja. Jangan ditunda-tunda gitu. Delapan, menyadari bahwa semua kesenangan dunia hanya memperdaya atau menipu, sehingga kita tidak ngejar-ngejar kesenangan dunia. Kalau ada peluang untuk bersenang-senang, ya dimanfaatkan. Tapi bersengaja untuk mencari senang dunia sehingga melenakan, tidak. Karena tahu itu menipu. Senang piknik, sering-sering piknik juga bosen. Makan enak, sering-sering makan enak bosen, atau membuat penyakit. Yang kesembilan, menyadari bahwa kehidupan dunia hanya senda gurau dan permainan. Ini tidak disanggapi serius sampai merusak kesehatan kita. Yang kita kejar kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini hanya dimanfaatkan saja untuk mendapat kehidupan akhirat. Kalau kita mau mengevaluasi diri, maka inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan untuk diri kita. Kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Satu, apakah kita sudah merencanakan kegiatan kita sehari-hari? Nggak usah tertulis. Mungkin di pikiran saja cukup. Saya nanti besok habis ini mau ini, habis ini mau ini, habis ini mau ini, habis ini mau ini. Gitu.
ada perencanaan, sehingga kita bisa fa'iza faragta fansab, setelah satu pekerjaan selesai melakukan pekerjaan berikutnya. Gitu. Yang kedua, apakah kita sudah melakukan perubahan diri terus-menerus ke kualitas yang lebih baik? Ini kaitannya dengan yang pertama tadi. Jadi ada evaluasi diri kita. Sebagian orang ya, maksud guru saya itu pakai buku catatan evaluasi diri itu. Jadi besok mau bangun subuh, besok bangunnya jam 6 ternyata. Komentar, saya belum bisa. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, ya, itu lambat tapi pasti itu akan menjadi lebih baik. Yang penting ada kesungguhan. Yang ketiga, apakah selama ini kita hanya berharap kepada Allah? Yang keempat, apakah kita sudah menyadari bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sehingga kita nggak panik kalau ada masalah gitu. 5. Apakah ketika kita sedang bermasalah, kita menyadari bahwa penyebabnya adalah diri kita, bukan orang lain. Jadi nggak nyalain orang-orang. 6. Apakah kita sudah senantiasa mengubah kebiasaan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik, termasuk mengubah pola pikir dan cara pandang terhadap realita. 7. Apakah ketika kita khawatir atau takut atau sedih dan kecewa, kita menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada diri kita, yang itu tidak mengikuti petunjuk Allah? Apakah kita sudah berhati-hati dalam memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah, karena khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkannya nanti? 9. Apakah kita sudah bersegera dan berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah? 10. Apakah kita sudah menyadari bahwa kesenangan apapun di dunia ini, semua itu hanyalah tipuan atau memperdaya kita? 11. Terakhir ya, apakah kita sudah menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, sehingga kita fokus mencari kehidupan akhirat dengan memanfaatkan dunia? Itulah 11 pertanyaan yang harus kita ajukan ke diri kita kalau mau evaluasi diri. Ini menurut saya berdasarkan ayat-ayat tadi. Bila sebagian besar atau semua jawaban kita terhadap pertanyaan di atas adalah belum, ingat ya, sebagian besar. Kalau sebagian kecil berarti nggak masuk. Maka kita masih termasuk orang yang rugi. Ini disebutkan Allah di dalam surat Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusr. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Itulah tadi 11 pertanyaan yang harus kita ajukan ke diri kita kalau kita mau mengevaluasi diri, agar kita sudah memenuhi perintah Allah di awal kajian tadi, yaitu surat Al-Baqarah. Takut atau hati-hati kepada hari yang tidak bisa orang lain nolong kita. Itu saja yang bisa sampaikan. Kalau Anda ingin mengikuti terus materi-materi kajian dari saya, silakan di subscribe bagi yang belum. Dan kalau Anda menyukai materi ini, silakan di klik like. Dan kalau Anda menganggap ini perlu untuk disebarluaskan, silakan di share. Jadi itu saja. Semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Saya akhiri atau saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.